Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-sholihin wal ulama wal wali Allah usul syahatul bakul jailani wa ila ahli jami'ahul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Penger Dusun Simbat Jaya Kubul Pati Karun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu sadayana, alhamdulillah biasa dongkap dina masjid wes aya sebulan. Alhamdulillah kurang sadayana dipertemukan deui masih dalam keadaan sehat, masih bisa menghirup nafas, masih bisa merasakan ngenahna sambel. Ngenahna bakso ya. Yang enggak enak badan pun juga enak karena masih merasakan sakit. Kalau sudah enggak bisa merasakan apa-apa, berarti sudah tidak di alam dunia. Merasakan nikmat maupun sakit itu tandanya Allah masih memberikan kita hidup. Kalau masih memberikan hidup berarti masih merek kesempatan. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kalau kita masih hidup di dunia, berarti kita masih diberikan waktu untuk membersihkan hati. Tidak ada jalan lain kecuali hati lekas-lekas kembali suci. Tidak ada jalan lain kecuali hati lekas-lekas kembali suci. Berarti setiap hari kita harus fokus menjaga jangan sampai yang di kepala ini masuk ke dalam hati. Naon di kepala? Aya telinga berarti ngadenge. Jangan sampai perkataan yang tidak baik dimasukkan ke dalam hati. Berarti hati selalu dijaga.
Jangan sampai omongan tetangga yang gak enak misalnya, omongan suami, anak, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati yang akhirnya akan mengotori kesucian hati kita. Apa yang kita lihat, ngadele tetangga tas lebaran kalah beli mobil, mobilnya halus deh, kadele dina mata. Karena kita melihat mobilnya dan dimasukkan ke dalam hati, maka hati kita akan terkotori wujudnya mobil. Sehingga apa yang muncul? Karena hati terkotori, muncullah yang namanya penyakit hati. Berarti untuk mencegah itu, cukuplah mobil itu sampai ke otak. Tetangga teh tas beli mobil, alhamdulillah. Guys, ditungguan sawerna. Guys gitu, minimal menang sawerna. Lamun erek hiling-hiling sugan we dibatakan. Pura-pura mas dipegang ge kala dicerekan awalen sieun baret ya Allah. Saya selalu berpesan, jagalah wilayah hati untuk terus dalam keadaan suci, jangan memasukkan apapun. Bah tetangganya terek bawa emas rentengan ya, sampai jumlahnya 27 renteng. Kajen. Cukuplah sampai mata, masuk ke otak, jangan diturunkan ke dalam hati. Komo tasnya Rita, ayeuna mah masker mahal lamun dijual. Komo emas kolot bare tuh belina 2 juta, ayeuna dibelina dijual nak menang nak 200 juta. Baheula mah beli 2 juta, ayeuna 200 juta dipamer-pamerkeun. Eta lamun urang sadayana teu boga benteng iman, teu boga benteng tauhid, hatinya akan jebol. Akhirnya apa? Uring-uringan kesalah, baheula kalah dijual. Menang murah deh, beli 2 juta dijual 1 juta. Tak, batur mah. Itulah Bu, kalau manusia tidak berbekal zikir sirul asrar, zikir yang selalu melihat Allahnya, meskipun mata melihat emas, hatimu kudu melihat hidup. Hidup iku sapa? Ya iku Gusti Allah. Iku terus. Meskipun mata melihat mobil mewah tetangga, usahakan hatimu menemui hidup. Biar apa? Hati kita terjaga kesuciannya. Maka Bu, kita masuk materi kita pada kesempatan pertama ini. Kalau pertemuan terakhir itu iman kepada Allah, berarti sekarang iman yang kedua,
yaitu rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Nuhiji urang sadayana kudu beriman kepada Allah. Ingat, iman kepada Allah artinya jangan hanya beriman kepada Allah sebatas nama. Bu, yang namanya Allah itu nama. Setiap yang memiliki nama pasti memiliki zat. Arane fikih zatnya ya. Ya. Kalau Allah itu pun juga nama. Jangan hanya nyebut-nyebut nama Allah tetapi tidak paham zatnya yang mana. Sudah sering kami katakan zatnya Allah itu wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Semua yang dhahir dan yang batin inilah Allah. Karena apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu maha ahad. Ahad itu tunggal. Tunggal itu berarti nggak ada lagi selain Allah. Bisa dipahami maksud saya? Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad artinya tunggal. Tunggal dengan satu itu beda. Kalau satu berarti ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat bandingan. Tapi kalau tunggal itu esa. Artinya tidak ada lagi selain yang esa itu. Berarti semua yang awal dan akhir, semua yang zahir dan yang batin inilah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini siapa, Mas? Secara syariat kita ini makhluk ciptaannya Allah. Secara hakikat kita ini tidak ada. Secara hakikatnya kita tidak pun. Kalau nggak percaya kita nggak ada, tak buktikan. Mana yang engkau sebut sebagai fikih? Apakah fikih betul-betul ada? Apa yang di depan ini fikih? Bingung jawabnya. Apakah fikih itu wujud bergejet ini? Kalau ini dikubur menjadi tanah, apakah masih layak disebut fikih? Apakah bisa dipanggil fikih? Enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti enggak ada. Akhirnya hanya sebatas tinggal nama. Lah kalau manusia tinggal nama, apa yang bisa dibanggakan? Nama baik. Nama baik pun kalau semua manusia sudah habis, siapa yang akan membanggakan amalnya? Ayo. Bener. Ruh. Oke Mas, jasadnya masuk tanah, kembali ke tanah. Ruhnya masuk, kalau dia selamat masuk ke alam padang atau alam surga. Kalau nggak selamat masuk alam gelap atau alam neraka. Eta ruh itu pun asale dari Gusti Allah. Sing gerakkan ya Allah, sing menghidupi ya Gusti. Kalau nggak digerakkan ruh itu nggak bisa. Berarti aran jasad fikih nggak ada, aran namanya yang nggak ada, ruhnya pun aslinya yang nggak ada. Yang ada hanya hidup.
yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung nih Mas. Kok bisa saya itu enggak ada? Nek jenengan rumangsa ada. Nek jenengan rumangsa bisa. Kalau Anda rumangsa hebat, tak tantang. Jenengan bisa enggak menghentikan detak jantungnya? Kalau yang bisa, ada yang bisa, betul-betul bisa, saya langsung berhenti pengajian. Tapi lamun ayat ngomong bisa, tak tantang ayat buktikan. Ayo. Mana yang kita kuasai? Seolah-olah kita sering ngaku hebat, kita sering mengaku sakti. Erek sakti kumaha ditantang menghentikan jantung ke nu bisa. Sok jalma sakti sak donya suruh ke sini. Tak suruh membuktikan kesaktiannya, menghentikan jantungnya sendiri. Kok gitu kok mau sombong nggih? Tidak pantas kita untuk sombong. Pun kita punya keinginan loh Bu. Ibu-ibu kesini punya keinginan enggak tadi? Punya. Munculnya keinginan itu dari mana? Dari hati. Hati munculnya dari mana? Diajari cerdas. Keinginan munculnya dari hati. Hati munculnya dari aktivitas otak. Otak bekerja menghasilkan keinginan. Otak bekerja punya keinginan karena ada aktivitas listrik di dalam otak. Aktivitas listrik ada dalam otak ada karena sing gerakkeun Gusti Allah. Karena apa? Itulah sifat iradah, sifat kehendaknya Allah Subhanahu. Dan akhirnya karena kita punya keinginan ke sini, otak bekerja lagi menggerakkan kaki. Betul nggih? Otot-otot digerakkan ke otak, saraf-sarafna sehingga suku teh lempang. Nggih? Bisa diuk eta kabeh kuasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lamun teu kuasana Allah jenuk jalma boga kaki tetapi untuk bisa ngelangkahkeun ke masjid. Betul-betul. Boro-boro ke masjid kecai we teu bisa lamun teu dihirupan ku Gusti. Ngagoler dina ranjang. Nauzubillah ini berarti ibu-ibu bisa kadia syukur alhamdulillah berarti sehat walafi pun berarti iman kepada Allah artinya jangan hanya percaya sebatas nama, kudu selalu sadar siapa sih sang pemilik nama itu, yaitu hidup. Hidup itu mana? Ini yang zahir dan yang batin. Pun jelas. Berarti semua pergerakan yang zahir dan yang batin inilah yaitu kuasanya Allah.
kipas bisa puter ayak listriknya, listrik bisa menggerakkan karena ada energi, energi bisa punya kekuatan karena ada hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya manusia, ya motor, ya mobil, ya ayam, ya bumi, termasuk astronot yang bisa mengelilingi bulan. Nyaho untuk kabarna? Nyaholin dina TV aya astronot opat tilu lalaki hiji awe bisa nembus bumi, keliling gelak ke bumi, tas keliling mencolot ke bulan, tapi untuk transit keliling deui ke sekitar bulan, balik deui ke bumi, nyemplung dina lautan. Nyemplung ke lautan tapi lewat pakai kapsul. Kapsul itu kendaraan yang anti bahaya. Take bisa gitu pedah digerakkan Gusti termasuk batuk-batuk ya, termasuk musik film. Saya tak kasih tip. Ketika kita diberikan sakit, tak tanya, ibu-ibu sibuk melihat sakitnya, merasakan sakitnya, apa sadar Allah? Sibuk merasakan nyut sambil ngeluh, sambil ngedumel, apa sibuk nemui hidupnya Allah? Kumaha lamun teu nyut mas dak kerasa. Kalau saya biasanya gini, Bu. Kalau saya diberikan sakit oleh Allah, bah nyeri kepala, nyeri beteng, pilek, batuk, saya berusaha tidak melihat makhluknya wujud penyakit. Meskipun tubuh ini merasakan sakit, tetapi saya berusaha terus merasakan gelombang, merasakan hidup yang menguasai dan yang menggerakkan penyakit itu. Teruslah fokuskan hatimu untuk bisa terus ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan iman kepada Gusti, bukan iman kepada batuk. Nek iman kepada batuk, hatimu terus-terusan gerutu, ngedumel, nggih, mengeluh. Saya sering gini, Bu. Ya Allah, badan ini bukan milikku, jasad ini bukan milikku, ruh ini juga bukan milikku. Aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa, yang ada hanya Engkau. Saya sering ngomong kayak gitu dalam hati ketika diberikan sakit. Kupasrahkan padamu ya Allah, mau diapain aja. Mau sakit tak nikmati, mau sehat juga akan saya manfaatkan sebaik mungkin. Artinya saya kalau sakit berusaha tidak minta sembuh. Lumrahe menungso kan nek sakit minta sembuh ya. Tak ajari nek pengen cepet. Nek sakit jangan pernah minta sembuh. Kalau engkau kesulitan keuangan, jangan minta didatangkan uang. Kalau engkau miskin, jangan minta kaya. Kalau engkau kekurangan, jangan pernah minta lebih.
mintalah kepada Allah hatimu untuk dibukakan cahaya ma'rifat. Itu aja. Nek engkau sibuk minta yang banyak karena nafsu, justru engkau akan gelap hatimu terhadap Allah. Buktinya apa? Nabi Musa ketika terpepet dikejar Fir'aun di pinggir laut, lamun masuk laut jelas mati, lamun balik deui jelas kekepung musuh. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa hanya pasrah, tidak minta selamat, enggak, hanya pasrah. Nggih? Nek wis pasrah justru keajaiban akan coba praktekkan. Susah mas, arane jalma gering yo hayal. Kok Mas Vicky memataan lamun gering ulah minta doa waras. Dikira gampang praktek iya. Iya tak bocorkan ya prakteknya tak bocorkan. Kudune jan anjong iya. Tapi sekadung salah siji ya. Lamun sakit jangan minta sehat. Ulah hayang nanaon. Lamun terboga duit ulah minta boga. Coba ya saya konten. Tapi cobain nanti keajaiban akan pun ya wis tak percaya iman, nguji imanmu terhadap Gusti. Selama engkau sakit minta sembuh, justru malah akan diedel-edel sama Allah. Lah bener. Nyoba komik untuk sembuh. Gini untuk sembuh ya Allah. Nyoba berobat ke bidan. Waras-waras kene. Nyoba ke dokter spesialis, komo malah ngebiakan duit. Bu, nek jenengan bisa mempraktekkan ini luar biasa. Ini sebenarnya ilmu mahal. Belum saatnya. Karena lumrahe menungso nek kekurangan pasti njaluk tulung Gusti Allah. Tapi tak tanya, jenengan itu berdoa karena apa? Ibu-ibu berdoa karena apa? Karena iman kepada Allah apa karena nafsu? Sing bener iman kepada Allah, tak tanya. Nek iman kepada Allah pasti bukan karena takut. Ibu-ibu dongo minta sugih karena takut apa? Bener? Ibu-ibu njaluk sama Allah, ya Allah berilah sehat karena takut apa? Sakit. Ya Allah berilah rezeki yang lancar, takut apa? Usahanya gagal. Tak tanya itu nafsu atau bukan? Nafsu. Karena hayang memenuhi keinginan bisikan hawa nafsu. Kalau sien tandane berarti masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, coba. Nek ini ngaji syariat bisa disalahin saya. Karena di ranah syariat disuruh berdoa. Ini kok di ilmu hakikat malah dilarang berdoa. Ngopra gendeng. Makin bingung aku ngaji karo Mas Vicky. Ini sing gemblung Mas Vicky-nya apa akunya? Ya Allah. Wes jelas-jelas orang ada duit kok nggak boleh minta uang.
Jelas-jelas nyeri tuur kok nggak boleh berdoa untuk minta sehat. Maksudku gini dulu. Jangan engkau buru-buru berdoa kalau engkau belum bisa ketemu Gusti Allah. Karena berdoamu pasti akan berdoa yang tersesat. Paham nggih? Temui dulu Gusti Allah. Makanya tadi saya katakan, sibukkanlah hatimu untuk ketemu dulu Gusti Allah. Tak tanya, Bu, di depan imah tetangga nak, di depan rumahnya Bu Kartini ayak mangga alus pisan. Terus orang kerlewat, kira-kira langsung wae nyokot eta mangga apa nembung? Langsung nyokot apa kula nuwun permisi ketemu heula nu boga nak kakara ditembung. Etikanya kan kita harus ketemu nembung baru diberikan mangga. Paham maksud saya? Selama ini enggak, kita sibuk minta sehat, sibuk minta sakaya, tapi hatimu tidak pernah ketemu Allah terlebih dahulu. Makanya tadi saya katakan, kalau dirimu sakit jangan buru-buru berdoa minta sehat. Apa Mas Vicky bisa? Ya belajar Bu. Dipaksa. Paksakan nafsumu untuk ketemu Allah. Paksakan hatimu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun masuk ke rukun iman kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Bu, tak tanya, malaikat itu makhluk apa Tuhan? Malaikat itu ciptaan apa Tuhan? Ciptaan. Nek ciptaan berarti sifatnya tidak bisa apa-apa. Sejatinya yang bisa menggerakkan malaikat ya cuman Gusti Allah. Berarti kalau kita iman kepada malaikat, hatimu kudu mentok imanmu sing gerakkan malaikat iku ya Gusti Allah. Sama kayak kita melihat manusia. Manusia juga la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa bergerak juga sing gerakkan Gusti Allah. Malaikat ayat sabraha? Ayat 10 yang wajib kita iman. Pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu digerakkan oleh Allah untuk merek ilmu. Pernah nggak ibu-ibu tiba-tiba bisa, tiba-tiba nyaho, tiba-tiba ngerti keharti? Pernah? Gini kieu gitu, pernah? Tanpa ayat mematahan tiba-tiba bisa nyen mendoan sorangan gitu, pernah? Eta nu kerja nu merek kepintaran eta malaikat Jibril. Budak pinter sekolahna aya nu pinter aya nu biasa aja, eta ge nu merek ilmu ya malaikat Jibril. Tapi dirimu imanmu jangan hanya berhenti di malaikat Jibrilnya, nanti malah muntangan. Karena malaikat itu lamun disambat malah bisa membuat hati kita Iya. Jangankan jin malaikat itu disambat, bisa menjadikan kita tersesat. Makanya biar kita tidak tersesat, imanmu mentok kepada Gusti Allah. Diingat-ingat
sing merek ilmu eta malaikat. Oh, saya ke bisa nyieun mendoan nu merek ilmu malaikat Jibril, yaiku asline Gusti Allah. Nu misalkan yang membuat saya bisa nyenci kopi eta ke nu merek ilmu ya malaikat Jibril sing gerakkeun Gusti Allah. Sadar ente? Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Eta nu merek kenikmatan. Eta perantarane Gusti Allah nu merek rasa nikmat. Ngenah pisan ya sambel. Eta nu munculkeun rasa ngenah. Eta arane malaikat Mikail. Asline sing gerakkeun ya Allah kene. Aduh, tas makan sarimi jeung sawi jeung endot ngenah bisa. Eta nu merek nikmat ya malaikat Mikail. Berarti jenengan kudu sadar nikmat eta ge nu merek asline Allah melalui malaikat Mikail. Kalau Allah tidak mendatangkan malaikat Mikail, tidak akan muncul rasa nikmat. Ayakna ngeluh, ayakna protes, kene gerina teu waras waras. Berarti kertek diturunkan malaikat Mikail. Coba diingat-ingat, Jibril numerek kepintaran, numerek ilmu. Berarti aslinya kita tidak punya kepintaran, tidak punya ilmu, cuman dititipkan. Paham nggih? Coba rasakan. Jenengan di rumah bikin susu, air susu, terus diminum. Nikmat apa mboten? Tak coba ya. Jangan ketawa, saya harus praktek. Lamun di sawang ungkul encan rasa kenik. Setelah masuk lidah, baru malaikat Mikail bekerja memunculkan rasa nikmat. Meskipun sama-sama susu, kalau Mikail nggak digerakkan Allah, diminum tak jamin nggak akan nikmat. Karena apa? Mulutnya sedang saria. Berarti kita harus banyak bersyukur. Gitu nggih, Bu? Tak percepat. Yang ketiga, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dulu ya. Israel dulu. Jibril, Mikail, Israfil dulu. Israel itu adalah malaikat yang mencabut nyawa. Itu apa sih? Nyawa itu tanda tubuh kita masih hidup. Dan malaikat Israel itu nyabutnya tidak ujuk-ujuk, ngesti ayeuna mulai bekerja, cuman kita tidak pernah menyadari. Buktinya apa? Kenikmatan kita sudah mulai dicabut satu per. Betul no? Betul. Israel sudah mulai mencabut nikmat makan, giginya tinggal Ulah kesindirnya udah iya mah cerita, tapi masih lengkap kabeh sih karena iya mah. Berarti Israel sudah mulai mencicil
mencicil mencabut kenikmatan, nu merek kenikmatan Mikail, nu nyabutan malaikat Ayo diapalkannya, ame segera kembali kepada Gusti. Mikail nu merek nikmat, nu nyabutan malaikat ubannya mulai ditambah, mukanya mulai dikeriputkan. Itu Israel itu bekerja. Karinsul ya. Benteng geus teu wani makan sambel ayeuna teh. Coba Bu, sekali-kali jenengan merenung naon wae nu geus dicokot ku malaikat Israel. Ditulis hiji-hiji. Untung kompor. Mata geus mulai buram. Perut mulai nggak bisa makan sembarangan, nyeri tuur, lempang terus tidak bisa jek-jek, rambut sudah mulai rontok, sudah mulai putih. Artinya apa? Kita kudu sadar menyiapkan rohaniyah kita untuk lekas-lekas kembali kepada Gusti Allah. Artinya apa? Jangan diakui dirimu punya jasad bente awal. Jadi lamun disebut irah wae yang geus teu awal. Da orang teh geus teu ngakuan boga jasad ieu teh bogane Gusti. Nu merasa awal karena kita merasa mencintai diri kita. Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Dengan malaikat Israel diturunkan oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita siap meninggalkan apapun selain Gusti Allah. Yang rumongso ganteng, buangan rasa itu. Yang rumongso hebat, buanglah rasa itu. Yang rumongso sakti, buanglah rasa itu. Yang rumongso cantik, buanglah rasa itu, biar dirimu tidak tersiksa. Kalau nggak percaya buktikan. Nek dirimu merasa cantik, pasti akan takut jelek. Betul betul? Nek dirimu merasa sakti, pasti takut tidak dipakai orang. Betul betul? Takut Bu. Nek dirimu merasa kuat dan hebat, pasti akan takut lemah. Kalau dirimu merasa kaya, pasti akan takut miskin. Maka lekas-lekaslah, buanglah rasa itu, nyatakan semua itu wujude Gusti Allah. Beres. Jibril merah, gini gak orang mingkem. Jibril merah, Mikail merah, Israel nyabutan nyawa dan nikmat. Israfil meniup sangka. Lamun secara syariat nanti ketika hari kiamat, secara hakikatnya Israfil bekerja setiap detik mengingatkan jiwa, menerompet jiwa kita untuk sadar Allah. Cuman kita nggak sadar, selalu diterompeti Israfil itu tidak sadar. Ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena saya sudah mulai lemes ya. Tadi pulang kerja hujan terus Bu. Jam 3:30 tadi, jam 3 tadi di Wanaraja itu hujan deras, angin besar. Saya cuma berusaha gini, ya Allah, ini semua adalah makhluk-Mu,
Dan ini semua yang menggerakkan adalah engkau. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali engkau. La haula wala quwata illa aman bu bergede. Sikak jalan tol padahal terus pol. Lamun gampang tuh Allah merubuhkan duit itu saking gampangnya. Lamun gampang tuh Allah merobohkan genteng mengabur saking gampang. Tapi karena kita sudah nyambung rasa sama Allah, kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dilanjut minggu depan gitu? Rebur selanjutnya lagi. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertanyaan. Kenapa dia orangnya pertanyaan dia? Mangga. Kalau mampir lahu ya Paknya. Ayo kalau mampir lahunya. Jeung saha eta? Amun kalau masih eueuh maksudna. Lamun lalaki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kalau awewe Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Kalau lalaki jeung awewe kabeh maksudna Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Kita lamun lalaki awewe kabeh nggih. Ayat deui cukup nggih. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.